keadaan pantai Kuta Bali. Ini salah satu pantai di Jimbaran, Bali menjadi peringkat pertama destinasi sampah sebanyak ini yang ada di Pantai Kedonganan Bali. Sampah yang ada di sekitaran pantai barat Bali itu tidak hanya mencakup Kuta sama Jimbaran, tetapi termasuk Seminyak, Canggu, Berawo, Pererenan sampai dengan ke Tanah Lot. Jadi Bali ini kan punya sisi garis pantai barat, dan ini semuanya jadi korban. Nah, ketika musim penghujan datang, karena periodik, kalau nggak salah istilahnya kan angin muson barat kalau yang istilahnya. Jadi angin yang berembus dari barat menuju ke tenggara, sehingga apapun yang ada di laut di arah sisi barat ketika di musim penghujan, salah satunya di kawasan Jawa Timur bagian selatan, itu rata-rata sampah pasti akan kebuangnya itu hanyut dan menepi di Bali. Nah, terus dari masyarakat sendiri ya secara swadaya, sampah-sampah yang memang kiriman seperti ini yang berkala ketika di musim-musim penghujan itu memang ya menjadi sebuah situasi lazim yang sering kami temui. Jadi ketika itu ya sudah secara swadaya masyarakat juga mengelolanya, membersihkan secara manual dari masing-masing area. Contoh kayak kita makan di Jimbaran, rata-rata setiap resto itu punya tanggung jawab untuk terlibat membersihkan kawasan mereka masing-masing, menyelesaikan mungkin sekitar berapa panjang garis pantai yang sampahnya mereka angkut dan lain sebagainya. Jadi ya mekanismenya dikumpulin dulu, setelah dikumpulin kemudian dibuang, kumpulin dibuang. Nah itu kalau misalnya sampah laut dan seterusnya. LHK, yang artinya yang bergerak dalam urusan perencanaan pembersihan wilayah kota sampai dengan wilayah-wilayah pesisir yang mereka miliki. Pantai Kuta secara swadaya masyarakat yang berjualan di pinggir pantai yang menggunakan los lapak dari kayu yang kecil-kecil itu mereka gunakan sebagai tempat jualan. Setelah di sore hari after sunset atau mungkin sunset mereka udah clear up semuanya, sampah mereka kumpulin nanti dari pihak DLHK yang kemudian mengambil sampah ini yang kemudian diangkut menuju ke TPA. TPA salah yang di Bali itu masih sementara terpusat di Suwung, ada namanya daerah Suwung di Denpasar, itu menjadi TPA gabungan dari 2 kabupaten kota. Jadi dari kota Denpasar, Kabupaten Bandung sebagian dibawa ke sana, kemudian ada TPA Mangupura yang di kawasan wilayah Mengwi namanya. Di sana juga ada satu pembuangan sampah lagi untuk kabupaten yang secara dominan itu masyarakatnya paling padat dengan penduduk, dari investasi, hotel, restoran, villa dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau secara proses ini kan yang namanya sampah itu kita nggak pernah tahu. Yang namanya sampah ya udah orang itu ketika nyampah ya nyampur semua dan lain sebagainya. Untuk pengelolaan secara lebih lanjut karena terbatasnya akses TPA, jadi ya secara tidak langsung masyarakat sudah diajarkan untuk aware masalah pengelolaan sampah dengan cara memilah secara mandiri. Di rumah itu mereka udah pilah sendiri, di depan rumah mereka kumpulin sampah-sampah yang organik, non-organik, anorganik dan lain sebagainya, hingga memudahkan DLHK untuk menyelesaikan semua itu menjadi ke ruang masing-masing. Tetapi kalau misalnya sampah yang modelnya tercampur, memang udah ada pihak dari pemerintah daerah yang menyiapkan di TPA ini, ketika dia dibuang di TPA, dia baru difiltrasi di sana. Plastik gabung ke plastik, ini gabung ini, dan seterusnya. Karena memang pengelolaannya sampah itu mulai dikumpulkan mulai dari jam 6, jam 7 sore sampai dengan jam 10 malam. Pengangkutan mereka mulai dari tengah malam atau jam 2 subuh mulai start sampai dengan jam 5 ke jam 6 pagi. Ya berarti lautnya itu tercemar karena sampah kiriman itu ya Bu? Sebagian besar karena sampah kiriman yang membuat penyebaran laut yang berada di Bali Barat, di kawasan pantai barat Bali Selatan. Karena kan angin muson, angin tenggara, jadi kenanya pasti Bali Selatan semua. Gitu. Ini bukan tentang aku, kau ataupun dia. Kita semua adalah saksi bisu akan sampah yang ada di sekitar kita. Indonesia sebagai penyumbang terbesar kedua sampah plastik di laut. Mau sampai kapan kita dibayang-bayangi sampah plastik? Satu tindakan kecil kita akan berdampak besar bagi lingkungan.
kita cegah dengan 3 cara, yaitu reduce, reuse, recycle.